kalau komen itu jangan sembarangan. Harus menghargai dengan kerja orang. Jangan seenaknya kalau memecat orang. Kecuali kalau perusahaannya yang bangkrut. Nah ini kan karena hater kan. Kalau hater itu kan janganlah kalau bisa. Mecat orang itu jangan sembarangan. Kalau sama karyawan tuh ingat kebaikannya gitu. Saya hadapi. Tapi kalau tidak secara dibawa baik-baik, jadi ramein. Saya nggak ada salah, nggak apa, pecat gitu. Salah apa saya salah saya itu di mana? Karena kan orang itu kan punya keluarga, punya kebutuhan. Tapi kalau perusahaan yang masih jalan, ngapain mecat orang gitu? Untuk apa? Cari karyawan lagi baru susah. Ya kalau nggak suka, ya udah nggak usah nonton. Iya. Halo guys, kembali lagi bersama saya dengan Handoyo dalam acara The Handoyo Show. Kali ini saya bertemu kembali nih dengan Bu Lena. Nah, beliau ini lumayan banyak guys haternya. Kemarin pas saat videonya tayang ada sekitar 150 sampai 200 orang yang unsubscribe ya guys. Ya mungkin ada juga yang WA saya karena kenapa sih nggak sisiran atau apa, lu nenek-nenek ngapain lu masukin. Ada juga yang ngomong ya di chat kayak gitu. Nah saya mau bertanya nih, gimana sih menghadapi hater yang baik itu di lingkungan sosmed maupun di lingkungan kantor, atasan atau rekan kerja. Langsung aja guys ketemu dengan Bu Lena lagi nih. Halo Bu Lena, apa kabar Bu Lena? Baik. Masih semangat Bu Lena? Nah ini kembali lagi nih ke video saya lagi nih. Kemarin kan kita tayangin Bu Lena lumayan ya. Iya. Lumayan hater. Lumayan, haternya lumayan. Soalnya ada yang ngechat saya juga, itu nenek-nenek ngapain dimasukin ya kan, nggak sisiran. Terus ada juga yang ngechat ya kan. Nah itu gimana sih caranya menghadapi hater seperti itu yang di sosmed ya? Sosmed dulu nih, nanti baru yang di lingkungan kerja baik atasan maupun rekan kerja yang nggak suka sama kita itu. Nah kalau di sosmed gimana? Selamat siang untuk semua masyarakat yang ada, semua masyarakat yang ada suka menonton saya gitu loh. Kalau suka ya, tapi kalau enggak, saya nggak mau diusir dan saya juga nggak kenal Anda kok. Betul. Saya mau bilang mami kayak nenek kok, tante kayak, emang saya kenal Anda. Tolol, ada yang ngatain tolol juga. Ada yang ngerjain tolol juga ke bos saya. Nggak boleh kayak gitu. Jangan apa, bicara itu harus ini loh, harus etika loh. Ini seluruh dunia loh, bukan untuk Indonesia aja. Ini untuk seluruh dunia. Untuk para yang jadi penonton, yang untuk di YouTube saya, YouTuber saya, kalau komen itu jangan sembarangan. Dan saya juga nggak kenal Anda kok. Ngapain Anda ngurus-ngurusin saya? Ini orang itu nggak usah ngurusin dosa orang, ngurusin aja dosa sendiri. Harus menghargai ya. Harus menghargai dengan kerja orang. Harus menghargai dengan sama teman, sama semua pokoknya mau untuk yang rekan-rekan yang ada di sosmed. Ada di sosmed, harus menghargai orang ya. Jangan sembarangan ngomong. Kecuali kalau saya yang ngomongnya itu keluar dari TK, saya maklum. Kalau seandainya dia S1, S2, S3, itu metodenya dulu IQ-nya apa sih? Kan dulu mau skripsi itu ada metode. Apa sih judulnya? Suka nolol-nololir orang, apa suka menghina orang? Nggak boleh kayak gitu. Jagalah, mulut itu bahaya loh. Jangan sembarangan buka mulut itu bisa dibunuh orang Kak, bisa jadi masuk pengadilan. Makanya jangan sembarangan kalau ngomong. Itu yang ngomong nenek-nenek, yang ngomong tolol ke bos saya, itu nggak boleh kayak gitu. Pakai IQ-nya harus dipakai. IQ itu pakai, kecuali kalau Anda tidak mengenal bangku atau tidak mengenal ABCDF, gua maklum. Tapi kalau seandainya Anda mengenal sampai S1, S2, S3, malu-maluin kampus loh. Itu dari kampus mana orang itu? Itu ngambil jurusan apa itu? Apa nggak malu lah? Nggak boleh sama orang kayak gitu. Orang itu harus profesional. Kecuali kalau hidupnya kalangan di jalanan itu. Jadi kita harus apa nih? Harus kita lawan atau kita
diemin aja. Ya saya untuk kalau untuk melawan kan orangnya udah mungkin karakternya udah gitu ya. Kita respon apa? Kalau nggak direspon ya panas juga. Kalau seandainya S1 S2 yang komen kayak gitu, saya kadang mau ngelawan, takutnya dia itu kemungkinan dia tuh nggak pakai IQ, kemungkinan dia tuh TK aja nggak tamat gitu aja. Kalau saya gitu aja. Kalau seandainya orang berpendidikan, orang sekolah itu orang yang punya gelar atau punya jurusan, kalau metodenya apa dulu yang waktu lagi bikin skripsi itu kemungkinan saya juga lawan, tapi saya anggap aja ini kan di sosmed ya, untuk seluruh dunia. Jadi saya nggak ngelawan, anggap aja dia itu orang tolol. Iya benar. Jadi dia tuh bilang tolol, bilang nenek maling teriak maling, gitu loh. Nggak boleh, nggak boleh kayak gitu. Hargailah sama orang. Kalau di kantor nih gimana, ada pengalaman nggak? Misalkan hater di kantor, baik atasan, bawahan, atau rekan kerja yang hater sama kita, terus dia mau nggak suka sama kita, dia mau ngeluarin kita, itu ada nggak? Ya ada juga sih. Kalau seandainya kalau untuk mengeluarkan orang kerja itu jangan sembarangan. Apalagi sekarang cari kerjaan susah. Lagi adanya COVID ini kan susah kan. Tapi bukan kita aja kan. Tapi untuk keseluruhan kan. Tapi kalau bisa jangan seenaknya kalau memecat orang. Gitu. Nggak boleh lah sembarang, kecuali kalau perusahaannya yang bangkrut, yang ini udah kan karena hater ya. Iya, ini kan karena hater kan. Kalau hater itu kan janganlah kalau bisa mencat orang itu jangan sembarangan. Ini aja pikir-pikir gitu. Ini ingat kebaikannya dong sama orang. Kalau sama karyawan tuh ingat kebaikannya gitu. Namanya juga manusiawi lah. Manusiawi itu kan nggak ada ini. Ya maksudnya namanya juga manusiawi gitu. Nah, apa yang Bu Lena lakukan ketika ada yang hater sama kita gitu, didiemin atau Bu Lena abaikan atau Bu Lena tanggapi atau gimana yang di lingkungan kantor yang tadi? Kalau di lingkungan kantor saya hadapi. Saya hadapi. Tapi kalau tidak secara dibawa baik-baik, jadi ramein. Oh, ramein. Iya. Contohnya kayak gimana? Tapi kalau orang kantor kan jelas dong, semuanya pakai IQ kan. Contohnya ngapain tuh? Contohnya seperti saya nggak ada salah, nggak apa, pecat gitu. Salah apa salah saya itu di mana? Tolong jelaskan. Kan hater dia, nggak suka sama kita, hater. Nggak suka, yang dimaksud nggak suka tuh kenapa? Nggak boleh. Kalau apalagi sama-sama untuk karyawan, sama-sama untuk pegawai, janganlah. Bukan karena kantornya yang tutup nih. Bukan karena kantor yang tutup. Kalau bisa sih jangan seenaknya memecat orang, itu aja. Karena kan orang itu kan punya keluarga, punya kebutuhan. Apalagi sekarang zaman sekarang kan untuk cari kerjaan kan susah. Kalau saya kan perusahaan gede, jadi nggak ada. Ya walaupun cuma absen gitu. Absen ya. Nggak ada sih. Kalau yang saya kerja ini banget baik itu. Nah itu soal yang tadi. Walaupun absen tetap dibayar. Berarti yang kita lakukan hanya menghadapi juga, atau diemin aja. Menghadapi atau diemin aja. Ya menghadapi lah. Menghadapi. Iya. Jangan seenak. Karena dia kan orang pakai IQ. Itu kan yang mengomong yang hater ke kita, seperti yang hater ke kita karena ya. Kita berprestasi atau karena kitanya berprestasi dulunya gini-gini. Tapi tiba-tiba memecat orang. Ya hadapilah. Itu kan orangnya kan bukan yang memecat itu bukan orang sembarangan. Betul. Bukan orang keluar dari TK. Kalau di sosmed, aku anggap aja yang komen-komen yang bilang tolol lah, yang bilang nenek-nenek, itu anggap aja aku keluar dari TK aja. Apa? Hadapinya tuh ngapain? Hadapinya ngapain? Kalau yang kemarin tuh hadapinya ngapain? Hadapinya ya bilang aja, aku salah di mana dan kenapa? Katanya apa salahnya? Iya. Karena dia nggak suka aja sama kita. Karena nggak suka, yang nggak sukanya di mana dulu gitu loh. Gitu aja. Jangan seenaknya mencat orang gitu. Kan kasihan lah yang punya anak, yang punya istri, yang punya keluarga. Nggak boleh gitu loh. Kalau kita mah biasa, namanya manusia pasti ada kesalahan ya. Semua juga manusia mah nggak ada yang benar, nggak ada yang salah kan. Makanya diciptakan manusiawi sama Tuhan. Gitu loh. Oke, yang penutup nih, ada saran nggak bagi hater-hater nih yang di sosmed maupun yang di kantor dulu ya? Itu ada saran nggak bagi mereka? Bagi hater yang di sosmed itu yang ada. Sarannya apa? Sarannya kalau untuk saya
jangan seenaknya lah, gitu aja. Kasihan lah mereka gitu. Iya. Kecuali kalau perusahaannya udah tutup fatal, baru itu mau nggak mau ya. Iya benar. Yang bosnya juga sendiri kan ini juga ya pusing juga gitu. Apalagi sebagai untuk bertahan untuk karyawan. Betul. Ya nggak bisa juga. Tapi kalau perusahaan yang masih jalan, ngapain mecat orang gitu? Untuk apa? Cari karyawan lagi baru susah. Belum tentu karyawan baru mah kayak karyawan lama gitu loh. Oke. Ya kepinterannya, keaktifannya, untuk secara apanya gitu, untuk secara kehadirannya belum tentu kalau karyawan baru. Kalau yang lama kan udah ketahuan. Iya. Dari mananya, kasarnya ya, jelek buruknya udah ketahuan deh. Jeleknya udah ketahuan, baiknya udah ketahuan gitu loh. Iya. Yang penting kan di kantor jangan seenaknya gitu aja lah untuk memecat orang. Pesan bagi saya begitu, bukannya saya membela teman-teman, rekan-rekan, bukan. Karena ini kan lagi keadaan COVID gitu loh. Betul. Makanya kita harus tahu gitu mana yang harus dipecat, mana yang enggak gitu. Terus ada lagi yang mau disampaikan nih. Tadi kan atasannya kan ada ini nggak? Ada pesan lagi nggak? Atasannya? Yang ini? Ya saya mau ini aja, mau ngebahas ini aja. Apa tuh? Mau ngebahas apa? Apa? Mengenai pandemi? Masa gimana pandemi tuh? Ini. Pandemi itu gimana? Pandemi itu gini, banyak orang-orang yang di PHK disebabkan perusahaan tutup dan sangat dampak negatif untuk perekonomian negara Indonesia. Terus ya kan? apa lagi? Tetapi saat pemerintah memberi kelonggaran dan kembali ke normal ya, perkembangan meningkatnya corona semakin dahsyat. Iya. Pemerintah menganjurkan jaga kebersihan dan jaga jarak. Tetapi masyarakat banyak yang menyesal. Kenapa tuh menyesal? Yang banyak yang nyesel, yang ngeyel, bukan nyesal. Banyak yang ngeyel sehingga semakin bertambah tingkat COVID pada saat ini. Iya kan? Jadi maksudnya nggak jaga jarak tadi ya? Iya. Intinya semua kembalikan ke masyarakat lah, walaupun pemerintah mengadakan aturan untuk menyelamatkan perekonomian, iya kan? Tapi masyarakatnya Indonesia itu tetap pada peraturan jangan menyimpang untuk memakai masker dan jaga kebersihan supaya peningkatan penularan COVID itu menurun. Semua bisa dilalui dan kembali normal ya. Kalau masyarakatnya bisa menjaga peraturan. Itu maksud saya yang dibahas itu aja gitu. Tapi kalau untuk masalah pemecatan saya sangat sekali itu. Seenak udele dewe itu. Kalau ini kan bahasnya karena dia perusahaannya tutup ya. Iya, karena ini kan perusahaannya tutup. Kalau ini kan kita bicara kalau bicara hater ini kan bicara kan perusahaan masih aktif. Iya, masih aktif. Gitu. Janganlah, harus punya rasa kasihan, harus saya punya manusiawi lah jadi orang. Kita kan apa sih di dunia? Iya kan? Iya. Nggak tahu lah kehidupan kita besok akan jadi apa. Makanya kalau nolol-nololin orang, menghina orang, jangan seenaknya lah. Hargailah. Ini haternya lebih banyak lagi kan? Nggak sisiran lagi ntar gimana nih? Saya walaupun dibilang nggak sisiran, emang gua mau naksir lo? Lu siapa? Dan lu nggak kenal gua? Anda siapa? Jangan suka ke orang menghina seenaknya. Emang lu istri lu artis? Iya. Kalau istri lu lebih dari gua, bejatnya lebih dari kelakuannya lebih dari pembantu, nggak boleh lah. Gua kalau tahu orangnya gua datangin lo itu. Nggak boleh kayak gitu. Jangan sampai menilai orang tuh begini. Ya kalau nggak suka nggak usah nonton, nggak usah komen. Gitu aja. Unsubscribe aja ya. Iya, udah aja. Nggak suka, udah ngapain ditonton gitu. Betul. Dan saya juga dapat untung kok dari Anda.
Cuma saya mengasih Berarti tahu pesannya untuk kalau nggak suka unsubscribe aja ya. Iya, unsubscribe aja. Nggak boleh kayak gitu. Iya, iya. Itu mulut itu bahaya loh. Nggak boleh sembarangan makan mulut loh. Makan nasi, makan pedas bisa kerasa, tapi mulut kalau keluar ucapan satu kata untuk menerkam orang apa gimana, itu bahaya itu. Kalau orangnya pakai EQ, orang berpendidikan, kalau kita ngelawan orang yang nggak jelas, kita bisa mati sendiri loh. Yang disalahkan kita sendiri. Makanya nggak boleh ke orang itu selalu menghina, hargai karya orang, hargai karya orang, hargai kerja orang, prestasi orang hargai. Jangan sembarangan. Tapi susah sih, namanya orang nggak suka tuh udah susah gitu, nggak bisa. Memang ada suka, udah nggak suka pasti. Ya kalau nggak suka, ya udah nggak usah nonton. Iya. Dan ngapain sih orang kok bisa nggak suka, kenal aja enggak sih? Iya benar. Kecuali kalau Anda ada masalah dengan kita, dengan saya sendiri, bilang nggak suka, oke. Orang nggak kenal di sosmed kok. Iya. Tolol aja itu yang di sosmed bilang gitu, nggak punya otak lah. Iya. Di sosmed itu kan seluruh dunia, nggak boleh lah. Untuk mohon maaf untuk rekan-rekan yang kalau yang mau nonton, kalau yang enggak apa-apa kok. Saya no problem kalau nggak nonton juga. Iya. Kalau yang mau nonton welcome buat saya gitu. Terima kasih banyak gitu. Kalau enggak ya udah. Saya nggak maksa kok. Percuma nonton juga kalau untuk menghina. Iya. Saya nggak terima loh. Andai kata istri lu dihina sama gua, istri lu kayak malampir, mau nggak? Gua nggak kenal lu. Iya. Pakai otak kalau ngomong. Nggak usah otak lah. Otak mah harus ke orang jalanan. Iya. EQ, pakai EQ. Metodenya lu apa waktu keluar kuliah gitu aja. Betul. Ya, apa lu yang dikeluarkan? Mudah-mudahan setelah ini pada sadar ya. Ya pada sadar lah. Saya nggak jangan ke saya aja untuk ke orang lain juga nggak boleh menghina orang, mencaci maki orang, nggak boleh itu. Apalagi di sosmed. Sosmed itu seluruh dunia bukan Indonesia loh. Iya. Saya bukan marah-marah karena saya kesel. Selalu mencakup menghina orang, tidak menghargai. Betul. Apa sih manusia sama tahu? Iya. Nggak boleh kalau kita kenal, saling mengenal, saling menghargai, saling menghormati. Semua itu nggak bakalan ada musuh. Kalau lu pikir kalau untuk musuh satu kelurahan, satu desa, musuh semua. Betul. Belum tentu teman kita sendiri aja depannya baik, belakangnya ngomongin kita. Iya. Gitu harus... kalau kita mau ngambil ambisius, pasti banyak musuh. Betul. Tapi kalau kita kembali ke orang yang bijak, profesional, itu di masyarakatnya sistemnya itu harus komit. Jangan sampai ke orang, jangan sampai macem-macem lah. Saya nggak suka saya kalau kayak gitu. Kalau mau nonton saya oke, enggak ya udah. Saya nggak mengharapkan kok nonton cuma untuk menghina. Iya. Ya udah. Ya udah ya, saya bukannya marah ya. Saya tuh orangnya bisa dibawa bercanda, bisa dibawa marah gitu. Tapi kalau untuk komennya yang baik-baik aja ya. Komennya yang baik-baik aja. Andai kata rekan-rekan gak suka, masa nggak usah nonton. Udah buang aja. Ini sedunia loh, bukan seluruh Indonesia, sedunia gitu loh. Gitu aja. Tapi saya alhamdulillah banyak sih. Saya hampir banyak sih yang suka sama saya, yang nggak suka cuma satu, tag, nggak tahu siapa itu. Anda punya masalah dengan saya, silahkan. Kalau nggak punya, kenapa kamu harus komen? Gitu aja ya. Tolong ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang bilang tolol ke bos saya juga, yang bilang ke saya nenek tante malampir juga, tolong ya. Kemungkinan istri lo kayaknya malampir juga ya, lebih dari nenek ya, gitu ya. Kita masih secara komit aja ya. Ini sosmed lo ya, ini seluruh dunia ya. Mohon maaf ya, saya kalau ada omongan yang tidak menyenangkan nggak usah nonton saya. Gitu. Kalau senang nonton saya suka sekali. Saya juga nanti dapat uang gitu loh. Kalau mau bantu saya.
Oke guys, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak ya untuk rekan-rekan semua ya yang ada di sosmed, untuk seluruh dunia, untuk Mr. Jin tuh yang ada di Amerika, tonton dong saya, Mr. Siap. Sama Mr. Lee tuh, Mr. siapa yang di Mikarta tuh? Gong Wen Yu. Mr. Gong Weng Yu, tolong dong, tonton saya ya, biar tambah follow. Oke. Terima kasih banyak ya. Oke, selamat siang. Dadah gitu. Bila suka video ini, klik like dan subscribe. Dah. Bye, jangan bosan ya.